Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Qadar, dan kita masuk pada ayat keempat dari surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar turun malaikat-malaikat dan juga Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan, di mana malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu Lailatul Qadar dan apa keutamaannya. Maka dalam surah Al-Qadar ini ada kekhususan di malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, di mana pada malam itu di antara kekhususannya adalah turunnya banyak para malaikat. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Huzaimah, dan beliau sahihkan hadis ini. Nabi SAW sampai mengatakan, innal malaikata tilkal lailata aktsaru fil ardi min adadil hasan. Sesungguhnya para malaikat yang turun dari langit ke bumi di malam Lailatul Qadar itu, jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Anda bisa bayangkan, siapa yang bisa menghitung kerikil yang ada di bumi? Tidak ada yang sanggup bisa menghitung kerikil yang ada di bumi. Jangan kerikil yang ada di bumi, antum pesan satu dump truck saja, tuh ngecor gitu. Coba antum hitung satu dump, berapa itu jumlah kerikil? Lah malaikat yang turun ke bumi ini lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Menunjukkan malaikat akan memenuhi bukan hanya daratan sampai ke lautan, bukan hanya tanah lapang sampai ke hutan-hutan. Saking banyaknya malaikat. Makanya di antara makna Lailatul Qadar adalah Lailatul Dzikr, malam yang sempit karena banyaknya para malaikat yang ada di bumi ini. Dan ini khususiyah namanya malam Lailatul Qadar, dan tidak ada di malam yang lain. Ya, malaikat turun pada sepertiga malam akhir setiap hari, tapi tidak sebanyak ini. Menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa karena para malaikat turun. Bahkan lebih hebat daripada itu adalah Jibril alaihi salam. Tugas malaikat Jibril itu kan menyampaikan wahyu. Tapi apakah kemudian setelah tidak ada nabi dan rasul, kemudian Jibril tidak bertugas lagi alias nganggur? Tidak juga. Lah di antara tugas Jibril selain daripada sudah tidak menurunkan wahyu adalah setiap tahun Jibril turun memimpin malaikat-malaikat turun ke bumi untuk memuliakan malam Lailatul Qadar berdasarkan nas Quran. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini artinya Jibril. Kalau sudah Jibril turun, berarti menandakan kemuliaan malam itu. Dan ini menunjukkan khususnya malam Lailatul Qadar.
atau secara singkat disebutkan para ulama ada kekhususan. Ada 10 kekhususan malam Lailatul Qadar yang sebagainya sudah kita jelaskan. Tapi kita urut kembali untuk murojaah. Yang pertama, ijtihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha fawqa ma kana yajtahidu fi ghairiha minal ibadah. Yang pertama, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar yang tidak pernah beliau sesungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menghabiskan seluruh waktu-waktu dan tenaganya untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, melebihi di malam-malam yang lain. Dan ini khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan anja'alallah fiha Lailatul Qadri allati hiya afdalu lailatin fi sa'iril binassil Qur'ani wa sunnah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling afdal dari seluruh malam dalam setahun berdasarkan nas Quran dan sunnah. Dan Allah tidak pernah menyebutkan malam kecuali Lailatul Qadar. Ini menunjukkan khususnya Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir, beliau mengatakan maksudnya mubarakah di sini adalah kathratul khairi wal barakah. Di mana malam Lailatul Qadar itu dipenuhi dengan kebaikan dan dipenuhi dengan keberkahan. Maka siapapun yang mencari kebaikan di malam itu Allah berikan kebaikan, maka siapapun yang mencari keberkahan Allah berikan keberkahan sebanyak-banyaknya di malam itu. Ini kekhususan yang ketiga. Kekhususan yang keempat, ayat yang kita tadi baca, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu penuh dan sesak dengan para malaikat. Dan apabila malaikat turun maka syaitan akan pergi. Karena syaitan hanya takut dengan para malaikat. Ini yang keempat. Yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalimat kesejahteraan bagi orang-orang yang mendapatkan malam itu sampai waktu fajar. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan maksudnya ma hiya illa salamatun wa khairun kulluha la syarra fiha. Maksudnya di malam itu orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keselamatan secara mutlak dan kebaikan yang banyak yang tidak ada keburukan di dalamnya. Karena malam itu tidak ada syaitan yang bergerak sama sekali. Syaitan tidak ada yang bergerak sama sekali di malam itu. Karena malam itu dipenuhi dengan keselamatan. Kemudian yang keenam, dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala akan mendaur ulang kembali takdir-takdir manusia. Para ulama mengatakan maksudnya rizki, ajal, kebahagiaan dan seluruh kebaikan manusia didaur ulang kembali setahun yang akan datang. Dan ini satu keistimewaan bagi kita kaum muslimin untuk memperbaiki hidup setahun yang akan datang. Jadi kalau hidup kita ingin berubah, maka burulah Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ingin berubah setahun yang akan datang, burulah Lailatul Qadar. Kadang ada orang yang ikut seminar ini, seminar itu supaya hidupnya jauh lebih baik lagi. Ya, itu bagian daripada usaha. Tapi lebih daripada itu semua ditentukan takdir kan. Semua ditentukan takdir. Baik rizki kita, baik ajal kita, baik kebahagiaan kita, itu semua kan di atas takdir tuh. Jadi bagi yang ingin memperbaiki hidup kita setahun yang akan datang, cari Lailatul Qadar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalamnya. Karena itu malam di mana takdir kita akan diperbaharui setahun yang akan datang, dan ini khususnya Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 7,
Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailata qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, penuh iman dengan kewajibannya dan mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Subhanallah. Ketika kita mendapatkan satu malam dan kita bisa hidupkan, maka semua dosa Allah ampuni semuanya. Luar biasa. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam istijabatud doa, dan ini yang penting. Malam di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika bertanya amalan di malam Lailatul Qadar, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadri famadza asna? Rasul, kalau aku mendapatkan malam ini Lailatul Qadar, apa yang harus aku kerjakan? Apakah Rasul mengatakan menyuruh salat, menyuruh membaca Quran, menyuruh banyak zikir? Tidak. Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Aisyah, berdoalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf dan maha mulia, dan engkau suka dengan orang-orang yang memaafkan, maka maafkanlah seluruh dosa-dosa. Dari sini istinbat para ulama dalam hadis ini. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, apabila aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, Rasul malah mengajarkan doa, tidak mengajarkan ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatu Istijabatid Doa, malam di mana doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi talabiha wa ya'takifu fil masjid. Di antara khususan Lailatul Qadar adalah Nabi bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar sampai beliau itikaf. Jadi itikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada memburu Lailatul Qadar. Makanya sering saya katakan, orang kalau itikaf sedikit banyak dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena hawa orang itikaf itu kan hawa ibadah. Antum ngapain di masjid? Mungkin antum pindah rumah tidur di masjid kan itu, pasti ada tujuan i'tikaf di sini atau di masjid-masjid yang lainnya. Karena itu yang dilakukan Nabi, tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai wafat. Ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, ataupun yang nomor 9, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Lailatul Qadri mukhtasatun bihadil ummah. Lailatul Qadar itu hanya khusus bagi kita umat Islam dan tidak diberikan kepada umat Islam. Kemudian nasihat yang terakhir, yang ke-10, bahwa ada tanda-tanda yang disebutkan para ulama tentang apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, kira-kira tanda-tandanya apa. Yang pertama disebutkan para ulama bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu, ya ada yang berdasarkan nas, ada juga yang berdasarkan tajribah, ya penelitian para ulama. Yang pertama di antara tanda-tandanya adalah Lailatun tatla atau tutli'u yawma idin la syi'a laha, annaha tatlu yawma idin la syi'a laha. Kata Rasul ketika bicara soal matahari. Jadi kalau malamnya Lailatul Qadar, lihat paginya. Kalau matahari itu tidak memancar sebagaimana biasa. Kalau biasanya kan matahari keluar itu kan silau di mata. Kita tidak sanggup menatapnya. Bisa buta kita kalau terus menatapnya. Tapi kalau malamnya Lailatul Qadar, kemudian paginya matahari terbit, maka kita sanggup menatapnya. Kenapa? Karena matahari ketika itu meredup cahayanya. Apa alasannya? Kenapa bisa meredup cahayanya? Ada sebagian para ulama yang mencari hikmahnya, tentu tidak ada dalilnya. Cuman dicari-cari kenapa matahari di malam Lailatul Qadar kok paginya cahayanya meredup. Kenapa? Kan itu kan bertanya kita. Kita tahu bahwa matahari memancar cahaya itu karena pertama memang dia bercahaya. Yang kedua,
Karena saat terbit matahari itu ada tanduk syaitan. Dan syaitan itu tercipta dari api, sehingga menambah cahayanya. Lah ketika malam Lailatul Qadar sampai waktu fajar, kemudian malaikat naik ke langit, maka syaitan pun tidak menghalangi matahari lagi. Itulah yang kemudian mengembalikan cahaya matahari kepada aslinya. Makanya kemudian dia tidak memancar sebagaimana biasa, tapi dia meredup. Begitu kata ulama. Wallahu a'lam. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malam itu adalah ar-riyahu takunu fiha sakinatan. Malam itu memang angin pun tidak terlalu kencang, dan sama sekali bukan tidak ada angin, tetap ada angin. Tapi angin itu sepoi-sepoi dan tidak membahayakan. Artinya malam yang luar biasa. Jadi kalau kita keluar itu, umpamanya malam ini malam Lailatul Qadar, keluar itu rasanya enak gitu ya. Tapi jangan pula antum lagi demam. Lagi demam nanti ini kok kayaknya dingin ya. Bukan, itu badan antum yang demam. Bukan cuaca di luar kan itu. Artinya orang sehat bisa merasakannya. Termasuk juga tuma'ninatul qalbi. Orang yang akan meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar itu entah kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan hati, padahal masalahnya banyak dia. Tetapi Allah berikan ketenangan. Kenapa? Karena ada ziyadatul iman. Ada tambahan iman di malam itu dengan banyaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ketenangan. Bahkan kata para ulama, Allah berikan kesemangatan ibadah. Entah kenapa malam ini kok semangat ibadah. Itu kalau orang mendapatkan taufik mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau orang kemudian di malam ganjil kemudian malas, mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar membolak-balikan hati kita supaya hati kita tidak malas untuk beribadah dan mampu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Termasuk kuwatul idha'ah wan nur. Jadi kalau kita berada di tengah padang pasir atau di tengah hutan atau di tengah lautan yang tidak ada lampu sama sekali, sebab susah nanti membedakannya. Malam Lailatul Qadar itu ada tambahan cahaya bumi itu. Cuman kan kita tidak bisa membedakan karena di mana-mana ada listrik jalan kita masalahnya kan. Di rumah ada listrik, di halaman ada listrik. Kita tidak bisa membedakan ini ada ziyadatun nur, tambahan cahaya atau tidak. Ini hanya diketahui para nelayan yang di lautan, orang-orang di padang pasir, orang-orang di tengah hutan. Nah, mungkinlah mereka bisa merasakan bahwa malam itu ada tambahan cahaya. Dan itu menunjukkan adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian juga insyirahus sadri lil muslim. Tenangnya hati, lapangnya dada bagi seorang muslim. Ini diantara khususnya Lailatul Qadar. Tetapi kata para ulama, bukan berarti kalau seandainya cuacanya kurang bagus, berarti malam itu bukan Lailatul Qadar. Tidak. Terkadang malam Lailatul Qadar hujan juga. Terkadang malam Lailatul Qadar itu hujan juga. Ini berdasarkan nas hadis. Nabi SAW melihat ada bekas-bekas hujan di pagi harinya yang malamnya Lailatul Qadar. Jadi kalau ada tanggal ganjil kemudian hujan, antum jangan katakan, nah ini nggak ada Lailatul Qadar ini. Hujan deras katanya. Bukan begitu. Terkadang Lailatul Qadar juga turun hujan. Tidak mesti langitnya cerah gitu ya. Kadang-kadang turun hujan juga. Tetapi hujan di sini bukan hujan yang membahayakan, tapi hujan yang membawa rahmat kepada kita. Inilah diantara khususnya Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh para ulama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.